Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Abai Seventeen. Pada kali ini, di video ini gue akan ngomongin atau ngerangkum lagi dari subbab buku Berani Mencintai. Nih bukunya. Yang selanjutnya adalah tentang pandangan tentang pacaran. Nah, bagi yang berkenan untuk memesan bukunya, linknya gue taruh di deskripsi ya. Status pacar itu tidak kuat jika dengan pacaran bisa menjamin dia tidak akan meninggalkanmu, maka tidak mungkin ada yang namanya putus. Tidak mungkin ada orang yang putus. Ya memang status pacaran itu memang nggak kuat. Nah, rasa bahagia ketika diterima menjadi pacar sebenarnya bukan karena diterima menjadi pacarnya, tapi karena kamu sudah mengungkapkan perasaan dan dia menerima perasaanmu. Jadi rasa bahagia ketika kita mengungkap nembak pacar gitu ya, itu sebenarnya bukan rasa bahagia karena dapat pacar, sebenarnya bukan, tapi karena perasaan. Kita sudah mengungkapkan perasaan, kita sudah meluapkan apa yang kita rasakan dalam hati, dan dia mau menerimanya. Itu bahagia. Pacaran dan menikah itu punya perbedaan yang sangat besar. Menikah itu diperlukan saksi, komitmen jangka panjang, bahkan bukan hanya janji pada mempelai, tapi juga janji kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bandingkan dengan pacaran yang hanya bilang, mau tidak jadi pacarku. Ya, lagi-lagi benar, maksud ya logika aja, maksudnya nikah itu tentu ikatannya lebih kuat daripada cuma pacaran gitu. Karena menikah itu menghubungkan bukan hanya dua mempelai tapi juga dua keluarga, dan itu juga disaksikan oleh malaikat dan Tuhan. Sedangkan pacaran itu dalam agama aja, dalam agama Islam terutama, itu nggak ada syariatnya, bahasanya gitu kan. Apakah ia hanya modal bilang mau tidak jadi pacarku lalu bisa menyuruh dan melarang ini itu selayaknya pasangan suami istri yang sudah ada janji serius kepada Tuhan? Kadang-kadang kan memang ada yang baru pacaran udah ngelarang-larang, udah nyuruh ini itu, seakan-akan kayak suami istri, padahal nggak ada janji tuh kepada Tuhan, nggak ada janji setia tuh, ya kan? Paling ya cuma janji di mulut doang, belum tentu kan dia mau menikahi lu nanti. Walaupun pernikahan ada yang berakhir dengan perceraian, tapi pernikahan itu bukan hanya menyatukan kedua mempelai, tapi juga menyatukan kedua keluarga dan juga diperkuat dengan janji kepada Tuhan. Jadi tidak sembarangan. Perceraian bukanlah hal yang patut dibercandakan layaknya putus nyambung seperti orang pacaran. Makanya kalau kita ngelihat sebenarnya ya, orang yang gampang ngomong cerai, gampang cerai kepada suami atau istrinya gitu, biasanya itu adalah orang yang pacaran. Kebiasaan ketika pacaran dia bilang gampang bilang putus. Dia nggak tahu tuh kalau nikah itu beda banget sama pacaran. Ini nih, ini nih. Menurut paman, tidak ada yang benar-benar berkomitmen dalam berpacaran. Terlebih untuk berbicara soal masa depan. Kalaupun serius berkomitmen, untuk apa pacaran? Pacaran hanya sebagai status palsu untuk menunjukkan dia punyaku dan aku punyanya. Padahal jika berkomitmen tanpa berpacaran, seseorang juga bisa mengatakan sudah ada yang serius denganku atau aku sudah serius dengan seseorang. Kalau misalkan kita sudah berkomitmen, aku akan menikahinya nanti atau aku akan dinikahinya nanti, ya itu ngapain pacaran gitu kan? Komitmen aja. Jika seseorang berpacaran, ia pasti akan dihantui rasa bagaimana ya jika kami putus? Bagaimana ya jika dia akhirnya menjadi mantanku? Apakah aku bisa dekat dengannya lagi kalau sudah menjadi mantan? Dan 1000 pertanyaan lainnya yang muncul di kepala, seringkali membuat overthinking. Nah, itu memang kalau lagi pacaran kan memang begitu. Penyakitnya overthinking ya, apakah dia
Bagaimana kalau kami putus, bagaimana dia akhirnya jadi mantanku kalau nanti jadi mantannya, itu kan bisa menjadi overthinking. Celakanya, kebanyakan dari hubungan berpacaran itu berakhir putus. Ini dibuktikan dari banyak orang yang memiliki mantan lebih dari satu. Jika dibandingkan lebih banyak mana mantan pacar dibandingkan mantan istri atau suami, tentu lebih banyak mantan pacar. Ayo, yang belum bersuami atau belum beristri aja pacarnya udah banyak gitu, ya kan? Ini dibuktikan bahwa pacaran memang mayoritas akan berakhir putus, ya kan? Tidak ada yang lebih indah dan menenangkan hati kecuali komitmen. Untuk perempuan, sungguh bahagia ada seorang laki-laki yang menyatakan perasaannya kepadamu, berjanji dan berkomitmen di depanmu bahwa nantinya ia akan meminang dan menikahimu. Bagi laki-laki, sungguh tenang hatimu jika ada perempuan yang kau cintai bersabar menunggu dirimu hingga kau menikahinya nanti. Itu indah banget sih, indah banget. Kalau misalkan kita udah menemukan pujaan hati kita, misalkan kita laki-laki ya tunggu gua dong, nanti gue akan nikahin lu. Dan dia bilang iya gue tunggu. Aduh, itu indah banget coy. Dan untuk perempuan juga, bagaimana perasaan lu nih sebagai perempuan kalau misalkan ada yang bilang gue janji gue akan berkomitmen akan menikahi lu suatu hari nanti. Tanpa pacaran itu kan bisa. Coba lihat secara global dan objektif, mana yang lebih banyak, pacaran lalu putus atau pacaran lalu menikah? Tentu lebih banyak pacaran lalu putus. Jika pacaran memang bisa menjamin pernikahan, maka seharusnya kasus pacaran lalu putus itu tidak ada. Jadi, kalau misalkan memang pacaran bisa menjamin pernikahan, seharusnya nggak ada yang namanya mantan pacar. Seharusnya lu akan menikah dengan pacar pertama lu, seharusnya. Tapi yang terjadi, yang gue yakin ke lu dan gue juga pernah pacaran ya kan. Ya, kalau gue sih belum tahu ya gue nikah sama siapa. Lu bagaimana yang udah nikah? Apakah lu menikah dengan pacar pertama lu? Sebenarnya tidak masalah apakah cintamu diterima atau tidak, karena kamu sudah menang setelah menyatakan perasaan. Tidak peduli apakah dia nanti menerima atau menolak, atau menamparmu setelahnya. Kemenanganmu terletak pada kalimat, aku sebenarnya cinta sama kamu. Sudah, jika kamu telah mengatakannya dengan jujur dan tulus, maka sebenarnya kamu sudah menang. Sebenarnya hakikat mencintai itu kan mengungkapkan apa yang ada di hati, bahwa kita mencintainya gitu loh. Itu kalau kita sudah berani mencintai, sudah berani mengungkapkan perasaan kita ke pujaan hati kita, berarti kita udah menang. Apapun yang akan dijawab, diterima atau ditolak atau digantung sekalipun, ya kita sudah menang, karena kemenangan kita terletak pada kalimat aku sebenarnya cinta sama kamu. Udah, setelah itu udah selesai, kita menang. Si paman tidak perlu mewanti-wanti remaja lagi. Biarkan mereka berpikir sendiri. Remaja itu tidak mempan ditampar oleh teman yang lebih dewasa darinya. Tidak mempan ditampar oleh orang tuanya. Bahkan tidak mempan ditampar oleh guru agamanya. Remaja baru mempan ketika ditampar oleh dirinya sendiri. Jadi maksud karakter si paman di buku ini, ya paman juga nggak bisa maksa juga kalau banyak remaja yang mau pacaran, karena remaja itu ditampar dalam artian di ini ya, maksudnya lu ngerti lah maksudnya ditampar tuh dalam quote and quote gitu, tanda kutip. Remaja itu nggak mempan ditampar oleh orang dewasa darinya, nggak mempan ditampar oleh orang tuanya udah ngelarang pacaran, misalkan tetap pacaran ya. Remaja memang kadang-kadang rebel gitu ya, bahkan tidak mempan ditampar oleh guru agamanya gitu. Ini unik sih, banyak ya katakanlah beberapa orang yang ngaji atau beberapa orang yang katakanlah ikut-ikut majelis lah bahasanya gitu ya, tapi pacaran. Padahal misalkan
guru agamanya bilang jangan pacaran, tetap aja pacaran. Maka remaja itu baru akan sadar kalau dia ditampar oleh dirinya sendiri. Itu aja video pada kali ini. Ya cukup panjang juga ya. Jangan lupa like, comment, and share. Dan juga subscribe juga video ini di channel ini. Jangan lupa dibeli bukunya. Ya, link gue taruh di bawah di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.